Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Novita Rahma dengan NPM A1M020055. Saya berasal dari kelas 4A. Baiklah, kita akan membahas materi tentang sekolah sebagai suatu sistem. Pokok pembahasannya yang A. Pendidikan sistem, B. Sekolah sebagai suatu sistem, C. Input sekolah, D. Proses sekolah, E. Output sekolah, F. Outcome sekolah. Pendidikan sistem. Menurut Fatah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidik dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri sebuah sistem adalah terdiri dari banyak unsur, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan, tersusun dalam satu tatanan tertentu. Antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Berproses melakukan transformasi dan mekanisme tertentu. Tidak tergiur dari pengaruh lingkungan, mempunyai maksud dan tujuan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol dan mempunyai batas waktu. Selanjutnya, input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri atas 3 hal, yaitu 1. Masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. 2. Masukan instrumental, merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga, masukan lingkungan. Proses sekolah adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah, kelas, dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Selanjutnya, perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Misalnya, bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik, seperti kebutuhan peserta didik, kompetensi dasar, tujuan dan strategi, dan lain-lainnya. Perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan, sebagaimana pepatah bijak mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan, atau fail to plan, plan to fail. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat atau orang tua dan pemerintah. Selanjutnya, outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidak sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat bekerja. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.